ada satu platform buatlah ya pemandangan di situ ada apel dan wanita yang sedang nangis. Terus aku nggak perlu menggambar, dia menggambar sendiri. Terus muncul dong seperti apa yang ada di pikiran aku. Oh ya. Mas Aden tolong dong editin bapak ini jasnya jadi warna hijau. Kayaknya itu baru kejadian. Iya. Kan karyawan kita berapa? 15.000. 15.000. Kalau misalnya setiap orang harus ditanyain satu-satu gitu kan. Oke, tapi dengan bantuan tidur. Betul, dengan bantuan AI ini memudahkan. Career match-nya juga dapet. Kalau misalnya ada ketakutan nih wah, aku bakalan digantiin sama AI gitu. Nah, ada part yang sebenarnya belum bisa digantikan oleh AI. Halo. Selamat datang semuanya. Yes. Ini adalah episode pertama dari episode pertama apa tuh? Mini talk show Meet the Mascot. Bisa dilihat di sana tuh ya? Logonya Meet the Mascot. Udah ada di logonya. Akhirnya kita launching juga ya. Launching juga. Biru banget ya. Kika, hari ini ada siapa kedatangan? Hari ini kita pasti nggak sendirian ya. Terus selain ada aku Kika dari People Engagement and Culture dan Mas Aden. Yes, dari People Engagement and Culture juga. Hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber cantik. Ada Ibu Tina Melinda dan Kak Nadia Mardia. Ini mungkin sebelum kita perkenalan diri, tapi semuanya teman-teman harus tahu ya, Bu Tina ini udah terkenal banget lah di Tekonek dia juga gitu ya. Tapi kita mungkin kalau tak kenal maka kata sayang kata orang-orang, jadi kita mungkin kenalan dulu gitu ya. Aku izin perkenalan Ibu Tina Melinda. Halo. Ini sudah malang melintang di dunia HR kurang lebih 15 tahun Ibu ya. Iya, benar ya. sekali. Selain senior ya Tekonek. 15 tahun yang lalu kita masih sekolah, kuliah. Iya, aku juga ya. Udah melintang. Betul sekali. Oke, Bu Tina ini selain menjadi ibunya kita semua gitu ya, Bu Tina ini juga ibunya People Engagement and Culture maksudku ya, PC gitu ya. Bu Tina ini sekarang menjabat sebagai Direktur IIRC, Direktur Pengembangan Bisnis IIRC gitu ya. IIRC sendiri ini adalah ITSB Innovation and Research Center, betul ya? Betul sekali. Oke, mungkin boleh perkenalan diri, boleh menjelaskan sedikit dulu Ibu saat ini kesibukannya apa aja sih? Gitu, boleh silakan Ibu Tina. Oke, thank you Mbak Kika. Ini Mbak Kika atau Kak Kika? Kika aja boleh. Oke, ya hai semua, saya Tina Melinda. Tadi seperti dikenalkan, saya bunda dari anak-anak yang ada di sini ya. Oke, nah sekarang saya lumayan sibuk untuk satu ya, kita memastikan bahwa AVP dari Tekonek ini memang bisa running mulai dari kita suksesi untuk 300 C-level, kemudian kita juga ngebangun yang namanya culture termasuk AI culture, kemudian kita juga ngebangun yang namanya strengthening the Go-Win ya, nanti bentar lagi juga akan launching ya teman-teman ya itu karakter leader yang emang kita ini. Nah selain itu kalau di IIRC kan kebetulan kita memang kalau ingat teman-teman kita ingin giving impact to society, gimana kita memberikan kontribusi ke masyarakat. Nah melalui IIRC kita adalah revenue generator ya teman-teman. Nah ini dana yang akan kita kumpulkan dari bisnis yang kita jalankan di IIRC tentunya akan kita kembalikan ke society melalui beasiswa, melalui dana sokongan untuk penelitian dosen-dosen dan juga kemaslahatan umat ya, nggak cuman di Cikarang karena kebetulan ITSB ini di Cikarang, kita juga Lingkar Tambang di Kalimantan, di Sumatera juga kita support gitu. Banyak banget. Banyak banget. Ada lagi nggak mungkin? Kesibukan lainnya. Di luar pekerjaan? Itu paling menarik. Nah, kan kalau di PEC ya tadi ya bilangnya ya People Engagement and Culture, kita kan mempromote bagaimana life balancing yang sehat gitu. Nah saya sebetulnya banyak kegiatan untuk workout hanya untuk sebenarnya salah satunya adalah menginspirasi teman-teman bahwa sesibuk apapun kita tetap perlu menjaga yang namanya kesehatan, baik itu fisik, mental, dan well-being itu adalah salah satu yang perlu kita jaga gitu, biar nggak cuman sehat secara fisik tapi kreativitas juga nggak akan terbendung gitu.
Jadi di dalam kantor maupun luar kantor, Mbak Tina tetap menginspirasi. Betul. Gitu ya, kira-kira gitu dong. Iya. Dalam tim menginspirasi untuk olahraga ya. Biar kita semuanya sehat. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita perkenalkan, ini ada Karadia Mardia. Halo. Atau disapa Kadia. Mungkin orang-orang semua udah tahu ya. Teman-teman di sini semuanya udah tahu kalau Kadia ini sekarang lagi megang AI culture di company kita, ya, gitu ya. Banget, jadi AI culture ini dan timnya Kadia ini salah satu penggerak untuk AI culture dan teknologi AI di perusahaan kita. Gitu Yes, ya. Mungkin boleh perkenalan singkat Kadia kesibukannya, bagaimana mengimplementasikannya, gimana boleh silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Kika, juga Mas Aden ya. Oke, teman-teman salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Radia Mardia. Mungkin orang lebih kenal saya Dia gitu ya, nama panggungnya Dia gitu ya. Sebenarnya saya udah lumayan lama nih Kika, kalau misalnya kita ngomongin kerja di Tech-Connect gitu ya. Udah 8 tahun dari magang. Ya, dari magang. Soalnya Tech-Connect sendiri punya budaya perusahaan yang bagus banget. Jadi bikin betah memang kalau kerja di sini gitu ya. Contohnya saya. Nah kebetulan karena mungkin terlihat saya yang sangat betah gitu ya. Jadi saya dikasih tanggung jawab untuk menyebarkan budaya positif itu ke seluruh karyawan. Yang mana tentunya kita berfokus untuk tahun ini menerapkan budaya AI, membiasakan karyawan untuk memanfaatkan teknologi AI. Jadi kita akan menciptakan yang namanya a new way of working gitu. Dan tentunya kalau kita lihat gitu ya, kita lagi sibuk apa bulan ini? AI Pitch Competition sama Tech-Connect Excellence Award. Yes, betul. Kita punya kompetisi di AI yang mana kita coba gather talent-talent AI, dan tentunya nanti go win bareng saya juga, bareng Mbak Tina juga, dan tim Mas Aden juga. Mungkin nanti kalau ada go win kita udah launch, kita bisa gelar podcast sesi terpisah nih untuk bahas itu. Iya nggak sih? Betul. Karena itu pembahasannya sangat menarik sebetulnya. Ya, karena itu ngebangun lah ya sebetulnya karakter leader kayak apa gitu ya. Dan itu karakter leader yang baru nih, yang aku pikir itu bisa relevan di zaman sekarang dan ke depan. Yes, Go win. betul. Selengkapnya tungguin aja podcast ini. Nanti akan ada episode sendiri untuk Go win ya. Pastinya. Kita fokus dulu buat AI ya. Fokus ke AI dulu hari ini ya. Gitu. Oke, kalau gitu. Tadi kan udah podcast AI segala. Ini udah Mbak Tina sama dia juga udah ngomongin tentang AI culture segala macam, perkenalan. Nah, aku ngenalin dulu nih. Meet the Mascot ini tentang apa sih sebenarnya? Ini yang teman-teman lihat di layar ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi ini mini talk show baru kita nih Kika. Mini talk show baru kami gitu ya, dari HR Tech-Connect juga gitu ya. Ini sebuah fasilitas atau sebuah ruang di mana kita tuh bisa dengerin cerita seru, inspiratif dari orang-orang yang memang menginspirasi sesama. Gak cuma di kantor tapi juga misalnya di luar gitu ya. Dan memang sama industrinya sendiri itu dia sangat kayak mengikat gitu, relevan. Jadi kita pengen banget nih nularin, kalau aku bilang virus bukan virus ya, nularin influence yang baik yang teman-teman terpilih ini punya untuk bisa jadi narasumber ke pendengar, nantinya ke karyawan, semua karyawan Tech-Connect juga gitu Kak. Kira-kira nantinya akan kita undang tuh siapa aja sih Mas Aden? Di Meet the Mascot ini. Artis Korea? Enggak ya? Banyak banget. Dan Meet the Mascot itu adalah salah satu subprogram dari Tech-Connect TV guys. Jadi Tech-Connect TV akan kita launch, ini adalah satu subprogramnya. Programnya akan banyak lagi, apa aja itu nanti bakal ada, tungguin aja di Tech-Connect TV gitu ya. Dan izin lanjut lagi gitu ya, kenalin tentang Meet the Mascot itu, kita juga pengen ngasih fasilitas panggung juga buat mereka tadi aku udah bilang inspirasi, dan juga ini kita pengen memotivate gitu ya, memotivasi semua pendengar Tech-Connect TV Meet the Mascot ini untuk yuk kita semua bisa bareng-bareng growth, kita semua bisa bareng-bareng kembang, kita bisa sukses bareng, dan kita pengen menginspirasi dari salah satunya podcast ini. Keren banget. Oke. Luar biasa. Lanjut Kika, gimana Kika? Langsung aja kita ngobrol aja. Kita langsung ngobrol aja. Jadi topiknya, lagi menghilang topiknya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan aja. Ini bisa dilihat dari awal kita udah santai ya. Jadi ngobrolnya nggak tegang juga. Kita bakal ngobrol gimana sih AI di perusahaan ini gitu ya, terutama Tech-Connect gitu, perusahaan kita ini
diimplementasikan, kemudian culture-nya bagaimana gitu. Jadi kita akan membahas fokus AI di organization, khususnya di TechConnect gitu ya. Mungkin teman-teman kalau mau ini menyaksikan boleh ambil cemilan dulu karena kita akan 2 jam ke depan deh. Syutingnya 2 jam. 2 jam. Jadi boleh sambil santai ya, mungkin dengerin sambil kerja atau apa boleh banget gitu ya. Oke, kita sebelum lanjut, tapi kita punya video singkat nih untuk memantik diskusi kita biar makin seru nantinya. Ya kan? Seperti apa videonya? Silakan ditampilkan. To my beloved and proud employees, by developing a work culture driven by artificial intelligence or AI, we can open up new opportunities, drive innovation, and remain at the forefront of our industry. Every step we take to integrate AI into our work processes will bring us closer to better, faster, and more innovative decisions and leading to greater success. On this occasion, I would also like to invite innovators to participate in the TechConnect AI Pitch Competition and be a part of something extraordinary. Let us together become agents of change by making AI the DNA of our organization. Don't forget, if you haven't registered yet, make sure to do so today. Tapi kita lihat ya bagaimana video itu akhirnya bisa diisi dengan multi language ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Korea gitu ya. Dan terlihat sangat smooth sekali ya. Untuk itu ya perubahannya, mimik mukanya dan segala macam gitu ya. Yang tentunya syutingnya juga mungkin nggak butuh waktu 1 menit, right? Oh betul. Ini kita menggunakan aplikasi Heigen namanya Heigen. Itu kayak AI based generator video tools lah gitu. Jadi nggak cuman Korea, tadi salah satu CHRO kami ya, kita semua ya gitu ya. Itu dia ngomong bahasa Korea, bisa juga dia ngomong bahasa India, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, banyak deh. Tapi kita akan bahas itu nanti lah, itu tentang salah satu program. Nih serunya adalah kita kulik aja dulu nih dengan penggerak-penggerak penggawa AI culture di TechConnect ini sendiri. Gitu ya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke topiknya aja sekaligus. Tadi udah lihat ya, kita sudah mulai menerapkan AI gitu ya, dengan salah satunya adalah Heigen tadi kita pakai gitu ya. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya Kak? Ini mungkin aku tanya ke dua-duanya langsung boleh ya, nanti kita bisa langsung bergantian aja gitu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan AI culture sendiri in term of business gitu ya? Mungkin boleh ke Bu Tina dulu, Ibu silakan. Oke, nah AI culture atau budaya AI ya, itu adalah sebetulnya bagaimana penerapan teknologi, prinsip-prinsip AI ya. Jadi bukan cuma teknologinya tapi prinsip-prinsip yang ada di AI, yaitu long life learning ya, kemudian machine learning. Nah, prinsip-prinsip ini kita adapt ke dalam organisasi, mulai dari proses kerjanya, kemudian teknologi sistemnya, dan juga sebetulnya bagaimana teman-teman ini orang-orangnya juga open terhadap yang namanya teknologi AI gitu ya. Tadi ngomongin Heigen. Nah, setiap orang kalau mendengar Heigen udah tahu itu apa. Jadi nggak asing lagi. Ketika orang mau kerja, orang udah tahu apa ya teknologi yang memudahkan. Misalnya ada Pop AI misalnya, itu untuk PPT. Orang tinggal ketik dia mau ngapain akan muncul, memudahkan. Yes. Dan prinsipnya adalah cepat, memudahkan, dan juga efektif, efisien gitu. Jadi itulah sebetulnya AI culture itu. Jadi dari orang-orangnya aware terhadap AI ya, mengadopsi gaya kerjanya, mengadopsi teknologinya. Tetapi nggak cuman itu juga ya. Bagaimana akhirnya kita ngelihat impactnya, ekosistemnya juga menggunakan prinsip-prinsip AI. Mungkin itu. Nah, mungkin dia mau menambahin nggak? Oke, mungkin kalau misalnya dari aku nambahin ya gitu kan Mbak Tina. Kalau kita melihat dari inisiatif perusahaan itu sendiri gitu ya, sebenarnya budaya AI culture ini gitu ya, sebenarnya adalah upaya atau inisiatif dari perusahaan itu sendiri untuk juga meningkatkan capability dari karyawan kita ya tentunya gitu ya, yang mana kita lihat bahwa pengembangan teknologi di zaman sekarang ini ya Mas Adin tentunya cepat banget nih berkembangnya gitu ya, dan kita tentunya sebagai organisasi atau perusahaan tidak mau nih karyawan-karyawan kita terkikis gitu ya dengan perkembangan zaman itu. Jadi kita mau karyawan di TechConnect itu juga upskilling nih tentunya, dan
khususnya di bidang AI ini sendiri, dan harapannya bahwa dengan karyawan kita gitu terbiasa dengan menggunakan AI dan juga bisa mengimplementasikannya di dalam sehari-hari, yang mana itu jadi suatu kegiatan yang terkapitalisasi gitu ya, menjadi suatu budaya. Nah, ini bisa menciptakan yang tadi yang sempat saya bilang gitu ya, a new way of working gitu ya, yang mana ini jadi kita bisa move gitu ya, yang mana biasanya bekerja mengoperasikan sesuatu menjadi kita menghasilkan ide, inovasi gitu. Kita bisa menghasilkan produk-produk terbaru gitu untuk perusahaan, yang mana tentunya ini tidak hanya memudahkan pekerjaan karyawan, tapi juga kita mengajak karyawan kita untuk berkontribusi memberikan produk terbaik atau perkembangan teknologi AI gitu ya di perusahaan kita sendiri. Jadi nanti harapannya adalah karyawan kita bukan mengerjakan pekerjaan, tapi bisa jadi menciptakan suatu produk AI kayak gitu. Goalnya tuh juga bisa jadi produk baru ya, dari AI generated itu ya. Nah, tadi tuh menarik, aku menarik nih dia ngomong kayak new way of working, new way of working gitu ya. Kalau tadi kan mungkin AI in general gimana AI itu sekarang udah peradabannya, teknologinya udah dinamis banget gitu kan, udah banyak banget produk-produk AI baru gitu ya. Penerapannya gimana AI itu membentuk kultur di T-Connect, perusahaan kita bekerja semua nih. Itu perannya gimana sih, peran AI dalam membentuk budaya kerja T-Connect yang memang diharapkan mungkin dari ibu-ibu punggawa AI ini nih. Oke, mungkin dari aku dulu nih. Bebas aja. Oke. Kalau tadi kan nyambung tuh way of working. Ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, kalau misalnya kita ngomongin peran AI gitu ya, sama culture-nya kita atau kebiasaan karyawan, tentunya ini jadi mengubah cara kerja gitu ya, Mas. Yang pertama itu merubah cara kerja karyawan yang tentunya biasanya kita secara manual gitu ya, cari sesuatu itu kayak nunggu. Atau misalnya kita tanya ke teman gitu. Tapi dengan kita punya ChatGPT, kita tahu ya bahwa informasi bisa jadinya cepat. Jadi kalau misalnya kita mau bikin presentasi gitu ya, kita udah tinggal ngetik aja di ChatGPT gitu. Kalau kita mau bikin konten gitu ya, anak-anak branding gitu kan biasanya wah lama banget nih revisi berulang kali nyari bahan gitu ya. Nah itu kita sudah mulai terbiasa dengan membuat konten menggunakan ChatGPT, yang tentunya ini jadi langsung berubah nih perilakunya kita gitu, yang biasanya nunggu, biasanya nyarinya butuh lama. Nah ini langsung kayak wah cepet banget nih, kita udah bikin konten semenit, bikin foto semenit. Nah yang mana kan itu jadi mensimplify ya cara kerja kita gitu. Jadi kita bisa move nih kebiasaan kita yang tadinya operasional, langsung kita jadi give idea, kita bikin apa lagi nih, Nah, jadi makanya lebih strategis ya? Ya, jadi lebih strategis, knowledge-nya jadi karyawan juga lebih banyak. Itu peran AI gitu ya di budaya kita. Nah, makanya nih untuk salah satunya karyawan kita jadinya punya waktu untuk ikut kompetisi gitu ya, punya waktu untuk nge-create idea kayak gitu. Jadi kayak misalnya tentunya juga peran AI ngerubah budaya kita yang biasanya dulu kita offline ya, kita sempat offline gitu. Nah sekarang kita sudah terbiasa dengan online gitu ya. Jadi ya kita mau menggunakan project management tools juga bisa bareng-bareng. Kita bisa memprediksi kapan nih bisa ngundang Mbak Tina, kapan nih bisa ngundang Mas Aden, dan kita juga bisa memprediksi deliver time-nya project ini seperti apa. Jadi karyawan kita nih, budayanya kita nggak ada satu roles, right? Kita bisa double pekerjaan. Mungkin dari Mbak Tina ada tambahan? Iya. Kalau aku mungkin gini, perannya AI itu terutama dalam decision making-nya. Nah, kalau kita kan selama ini decision making benchmark gitu ya. Tetapi kalau misalnya dengan adanya AI itu nggak cuma benchmark yang bisa kita lakukan, tapi bagaimana data-data yang ada ini tuh bicara gitu ya. Jadi based on decision making yang kita ambil itu udah based on data gitu. Kenapa? Karena AI ini kan dengan gampang dia mengkolek data ya, dan kemudian dia juga memberikan rekomendasi. Nah, tugas kita adalah memberikan analitik, insight, rekomendasi, solution dari data yang disajikan. Menariknya contoh misalnya salah satu bisnis unit kita, mereka punya kegiatan yang memang harus dilakukan reporting
Contoh misalnya ya, katakan ini misalnya soal stok aja saham gitu kan, harus dicek satu-satu grafiknya apa segala macam menurut Dowi gimana, menurut stok Indonesia, nah gitu-gitu. Nah sekarang melalui ini udah nggak perlu gitu ya, lu tarik aja datanya, terus lu bikin please give me report about misalnya nih saham-saham 10 saham terbaik menurut versi apa gitu kan, selama sekian tahun. Nah dia akan muncul dan kita udah itu bayangkan dari sisi time sangat cepat gitu, efisien gitu kan. Dan bagaimana juga misalnya nih, oh ya udah, gue misalnya gambar grafik aja, mau bikin report gitu, kalian bikin aja grafik misalnya di ChatGPT, foto, kemudian masukkan ke AI gitu kan, tolong buatkan deskripsi. Dia bisa ngomong bahwa terjadi incline, decline, mau bahasa apa reportnya gitu kan. Terus apa rekomendasinya, everything can be generated by AI gitu kan. The problem is apakah ini memang validitasnya. Nah itu yang perlu kita harus hati-hati. Kita supervise ya sebagai manusia ya. Yes, karena prompt itu sangat berpengaruh juga. Prompt yang dikasih untuk mengolah data itu sangat berpengaruh gitu kan. Pertanyaan yang kita munculkan akan memberikan jawaban yang berbeda dari si AI ini. Kata kuncinya gitu. Nah itu yang kita sebagai pengguna harus benar-benar aware gitu. Itu sih kalau yang aku lihat ya. Jadi sangat menghemat waktu banget. Fokusnya kita udah lagi nggak clerical. That's why kenapa misalnya ini yang menarik adalah ownernya kita bahkan sebelum AI ini heboh gitu kan, beliau sudah selalu bilang kita sudah memang di level supervisor up yang memang ngambil decision analytics gitu. Dengan munculnya teknologi AI ini, oh my god itu terjawab semua. Memang kita nggak butuh clerical things. Kenapa? Karena udah ada AI yang bantu gitu. Nah di company kita gitu selalu one step ahead. Luar biasa sih owner kita, pimpinan kita sangat terbuka terhadap teknologi gitu. Rasa sih. Ini penting nih. Tadi kalau dia membahas kayak mulai dari efisiensi, membantu kita banget yang dulu cuma misalnya bikin video dulu bisa setengah harian nge-take video, sekarang 15 menit itu video jadi cuma dalam sekali nge-take. Berarti kan secara efisiensi, cara kerja, working process sampai dieskalasi lagi decision making yang dari Mbak Tina, ya kan dari bawah sampai atas tuh berasa banget tuh. AI ini membantu dan bisa membentuk budaya kultur Data Connect sekarang. Tapi aku juga penasaran sih, sebenarnya kayak sejauh apa nih pengimplementasian dari yang Mbak Tina sama dia sebutkan tadi barusan Data Connect berjalan. Sejauh apa sih? Udah jauh banget deh. Berapa kilo? Udah sampai luar pulau. Udah sampai pulau. Udah luar. Itu sampai desain juga. Sampai India kita. Sampai India kita. Iya, India, Korea. Di semua sektor loh kita kan. Variasi industri kita banyak kita. Banyak banget lah. Pilar aja 6 besaran. Kalau di pilar-pilar banyak. Mulai dari mining itu kita udah pakai AI gitu ya. Kesehatan pasti. Financial services. Yes. Mining ice kita udah pakai. Itu driver kalau ngantuk kelihatan cuman ngedip berapa mata ketahuan langsung. Terus datanya langsung connect gitu ya. Kadang-kadang gue juga suka bertanya-tanya gimana caranya sih orang gini. Ada reportnya langsung ke. Malah ada yang baru keluar loh Mbak Tina AI implementasi. Si cantik namanya. Iya. Namanya si cantik. Si cantik. Si cantik gitu. Bisa kelihatan. Nah, lebih personal lagi. Nih, kami pengen tahu nih personal lagi. Gimana sih kayak tim PEC sendiri? AI itu apa? Yang bisa ngebantu apa? Dari sisi bosnya dulu. Mbak Tina, gimana Mbak Tina mengutilisasi AI apapun itu platformnya untuk membantu pekerjaan Mbak untuk memanage tim berapa belas orang nih di PEC kan? 14 orang di PEC. Mbak Tina gimana? Nanti baru ke anak buahnya. Bosnya dulu nih, gimana? Nah, dimulai dari gini. Tadi kan kalau kita bicarakan ada 3 ya yang harus kita perhatikan. Pertama dari sisi teknologinya. Teknologinya tuh ada tim saya namanya Aden Sanlano ya. Nah, beliau itu sudah mulai nih mencari beberapa teknologi yang bisa kita pakai untuk memudahkan teman-teman. Apa sih platform yang biasa kita pakai? Contoh desain video. Kita udah berlangganan ya.
nggak usah beli sebut merek ya karena nanti kita nggak dibayar guys. Adalah satu platform yang bisa generate video AI gitu kan, yang kayak tadi tuh. Ya kan. Tapi kalau mau sponsor boleh ya Bunda? Sponsor boleh. Gratis aja 2 tahun. Subscribe. Ya, betul. Jadi perpanjang lagi 2 tahun. Kedua kita kan suka bikin presentasi. Nah kita juga pakai tuh gimana teman-teman ya udah frameworknya apa segala macam dibantu sama AI, nanti cuman pacap terus ya itu kan. Nah apalagi banyak lah sebetulnya dari sisi teknologi kita di tim PEC udah mulai pakai, nggak cuman PEC sebetulnya ya. Kita juga nanti ini akan menularkan ini ke teman-teman yang lain. Bagaimana mereka juga bisa mengutilisasi ini virus AI itu dari sisi teknologi. Dari sisi people-nya nih teman-teman, kita minta juga kan akses itu My Learning, di situ ada sertifikasi AI. Contoh dari eKornel, saya sendiri buka ya walaupun belum selesai. Orang sibuk. Wajar. Masih. Terus, nah ini teman-teman juga kan ikut seminar, ikut ini gitu ya. Nah itu untuk ikut lah ya teman-teman ini biar punya pengetahuan capability AI. Karena kita nih orang-orang yang memang ngebangun AI yang kudu mumpuni lah. Jangan sampai kita bilang yuk pakai tools AI tapi kita nggak ngerti ya. AI culture tapi kita nggak tahu sebenarnya AI itu apa ya, generatif AI kemudian apa gitu kan, kita juga harus tetap aware gitu. Dari sisi proses juga pekerjaan kita juga udah banyak dibantu ya gitu dengan menggunakan AI. Contoh tadi kan ChatGPT. Kika nih bikin konten cepet banget sekarang. Kalau dulu 2 jam, sekarang 5 menit. Jadi kontennya ini 2 jam ya? Sisanya pakai main enggak ya? Deliver saya sih 2 jam ya. 1 jam saya nggak tahu sih. Kika tuh cepet banget sekarang konten. Betul. Jadi bagus sih sekarang Kika keren abis. Walaupun tetap ya kalau dengan ChatGPT gitu ya, maksudnya kalau aku dari sisi konten gitu ya Bunda, walaupun kita udah pakai ChatGPT atau AI gitu ya, nggak semua juga kita ketik tetap harus kita. Tadi Mbak Tina bilang kan, promnya tetap framework sesuai, tapi supervisor tetap ada di manusia. Jadi gitu. Jadi nggak bisa 100% berserah pada AI. Betul. Hakikatnya kayak gitulah. Betul. Ya kan? Contoh misalnya kan ya Den, kalau kita misalnya nanya sesuatu gitu ya. Nah, misalnya nih Copilot, pakai Copilotnya Microsoft. Nah, dia kan muncul tuh sebetulnya. Nah, itu nggak boleh kita copy paste. Kita harus tahu juga dia kan sebetulnya mengambil intisari dari beberapa resource, referensi. Kita harus klik sebetulnya dia pakai referensi mana nih. Jadi tetap ada sebetulnya link to referensinya. Jadi maksudnya gini, kaidah-kaidah menghargai karya orang lain, kaidah-kaidah menganut references atau teoretik background itu tetap kita pegang nih di PEC dan tentunya di TechConnect gitu. Nggak cuman karena ChatGPT copy paste udah lu nggak tahu itu referensinya dari mana. Prosesnya juga tetap harus tulis. Yes, harus tetap perlu tahu ini asal background teorinya dari mana gitu. Sehingga kita bisa pertanggungjawabkan apapun itu. Kan itu hanya memudahkan teknologi. Betul sih. Apalagi memudahkan. Efisiensi kalau untuk aku ya sangat kuncinya efisiensi. Sangat efisiensi. Betul. Nah kemarin aku sempat iseng juga kan. Ada satu platform buatlah ya pemandangan di situ ada apel dan wanita yang sedang nangis. Terus aku nggak perlu menggambar, dia menggambar sendiri. Terus muncul dong seperti apa yang ada di pikiran aku. Oh ya? Betul, sesuai. Jadi ada pemandangan sama warna-warnanya tuh. Yes, apelnya kebetulan apel merah yang emang udah digigit. Dan apel itu jatuh di tanah dan wanita itu lagi duduk sedih gitu di dekat danau. Dan emang saat itu juga aku lagi mikirin itu kan. Ya, maksudnya tergantung promnya, tapi memang itu sangat detail siapa duduk di sebuah danau bla 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 gitu. Ya memang intinya memang kita harus bikin detail untuk kalau dia gimana deh pekerjaan dirimu dia? Pekerjaan dia sebagai seorang people culture, TechConnect apa jasa AI ini apa? Spesifik buat dia atau ada cerita-cerita seru gitu? Awal-awal nggak bisa make, tahu-tahu jago banget atau harus jago banget dong dari awal. Statement nih. Harus pasti. Boleh, iya dong. Iya, kan soalnya harus memberi contoh ke orang lain ya nggak sih. Nah mungkin kalau paling sering sih memang kita normal lah ya menggunakan ChatGPT lah ya. Apalagi buat aku yang anak eksak gitu ya untuk cari kata-kata nih kalimat-kalimat, wah ChatGPT udah paling ngebantu banget gitu ya. Apalagi ada yang namanya kayak Quillbot. Nah itu buat kayak nge-paraphrasing, buat nge-translate lah gitu untuk mencari kosakata yang bagus gitu ya untuk kalau kita bikin
press release lah, invitation. Nah itu ngebantu banget buat aku. Nah sebenarnya juga ada satu hal yang biasanya kita bergantung sama orang lain nih gitu, kayak misalnya Mas Aden tolong dong editin bapak ini jasnya jadi warna hijau. Kayaknya itu baru kejadian. Iya. Nah itu kan biasanya kita nunggu People English Calcutta apa Taylor sih, tim sulap apa bengkel. Nah, itu kan kita harus nunggu graphic designer nggak sih? Nah, graphic designer. Graphic designer udah pulang duluan. Iya, sibuk banget. Dijemput suami. Nah, kemarin kita sibuk banget nih. Oh, ya udahlah kita nemu nih satu aplikasi AI gitu yang pakai AI, kita upload foto bapaknya gitu. Mas, ini udah bagus jasnya, langsung hitam, malah lebih bagus daripada jas-jas yang ada di Taylor. Gitu. Nah, mungkin itu yang unik-unik ya. Dan kalau misalnya AI yang biasa kita pakai, tentunya kalau di timku bukan hanya pakai tapi juga mengembangkan aplikasi AI gitu ya. Iya. Contoh apa, Di? Contohnya misalnya kita sedang lagi fokus untuk bikin employee flight risk ya Mbak Tina gitu. Jadi bagaimana kita memprediksi atau kita juga bisa memberikan gitu treatment terbaik buat karyawan yang memang kalau kita lihat berdasarkan data atau rekomendasi AI, wah nih karyawan mau meninggalkan perusahaan ini. Nah, itu kita cepet-cepet nih jadi HR gitu ya untuk meretain karyawan tersebut. Nah, tentunya itu kita tidak bisa bergantung dengan aplikasi yang ada di luar sana yang dijual gitu ya. Jadi memang dari timnya Mbak Tina hebatnya adalah gitu, kita juga harus bisa mengadopsi teknologi AI di aplikasi yang bisa digunakan di lingkungan HR yang mana belum ada di publik seperti itu. Uniknya ya di tempat kita. Ngomong-ngomong timnya Kak Dia kan ada IT juga ya, satu Nah, itu mengcodingnya terbantu nggak Kak dengan adanya AI ini? Iya pasti mereka juga akhir-akhir ini mereka sepertinya nyari coding pakai ChatGPT seperti. Iya. Hasilnya? Ya hasilnya bagus banget ya. Bisa. Oh L5. Iya benar. Iya. Nah ini selain tadi kan kita mungkin manfaatnya untuk kita semua gitu ya. Nah dalam pengimplementasiannya ada tantangan besar nggak Kak? Tadi kan kayaknya ceritanya yang inspiratif. Iya. Bisa itu. Iya. Pas masing-masing Mbak Tina ataupun dia nyobain atau ngerasa tantangannya sebenarnya apa sih? Mungkin kalau untuk yang pertama kali ya Mbak Tina pasti semua orang ngalamin gitu ya. Untuk pertama kali, wah kaku nih gitu kan, kaku. Belum mindset ya? Belum mindset, karena kan ada banyak juga yang kita bisik-bisik lah kalau AI bisa gantiin kerjaan kita. Nah kayak gitu-gitulah ya. Nah tapi ternyata pada saat kita coba, ternyata memudahkan gitu. Dan kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih bervalue sebenarnya gitu kan. Nah pasti ketidakfamiliaran jadi tantangan pertama gitu ya, kekakuan gitu ya menjadi tantangan juga. Terus juga mungkin mindsetnya kita gitu ya, untuk penerimaan diri kita terhadap teknologi yang baru itu juga perlu diasah gitu, perlu dikelola gitu ya. Nah makanya sebenarnya untungnya saya bekerja di TechConnect gitu ya. Perusahaan ini memfasilitasi gitu ya setiap karyawan untuk meningkatkan capability atau knowledge mereka di AI. Jadi kalau misalnya wah ini ChatGPT gimana sih cara penggunaannya gitu? Ya buka My Learning, bagaimana cara menggunakan ChatGPT? Oh dia akan kasih tahu. Terus kayak misalnya kita cari tahu etika AI-nya itu seperti apa, kita udah bisa cari di My Learning. Dan tentunya juga perusahaan kita kolaborasi dengan beberapa institusi. Cadel Els semuanya. Maksudnya Oke, lembaga-lembaga lebih aman. Lembaga-lembaga yang memang mereka expertise di AI gitu ya. Kita ada kerja sama Microsoft juga, terus Intel, tentunya juga kita kerja sama dengan university dari luar negeri, Harvard ya kan. Nah, itu juga membantu karyawan supaya lebih familiar. Jadi nanti ketika ganti tools ya, mungkin sekarang ChatGPT, besok juga pakai Canva, besoknya lagi pakai Adobe, atau nanti ada yang namanya Gemini ya. Itu jadi karyawan bisa langsung adaptasinya lebih cepat. Jadi intinya belajar, mencoba familiar, terbuka, open minded. Change dunia itu berubah lah ya. Jadi kalau kita belajar dan mau, itu bisalah menerimanya pelan-pelan dan gitu tentunya perusahaan kita juga mendukung dengan etikanya gitu. Jadi karyawan juga tidak perlu tahu gitu, tidak perlu takut gitu pada saat menggunakan
AI ini. Gitu. Dari Mbak Tina mungkin ada yang mau namain tentang Mbak Tina? Aku mungkin ini kan industri kita banyak ya bervariasi. Level maturity organisasi juga beda-beda, demografi beda-beda, infrastrukturnya juga beda-beda. Sehingga memang pada saat kita penerapan AI culture ini nggak bisa disamaratakan treatmentnya. Sehingga memang dari PEC juga perlu lihat nih, ini sudah seperti apa infrastrukturnya di sana seperti apa. Maturity-nya ya. Maturity-nya sehingga memang flexibility dalam penerapan program-program itu sangat perlu diperhatikan gitu. Nggak bisa kayak cuman oke, kita punya satu program launching gitu ya. Tapi kita harus aware juga ya. Ada salah satu bisnis unit kita sudah advance ya di AI gitu. Nah, ke mereka kan berarti kita tinggal masuk aja bikin competition, kemudian kita buat sayembara, kita up mereka untuk brandingnya gitu. Tetapi ada perusahaan yang bahkan AI itu apa gitu, sehingga memang ada edukasi mendasar. Kita bangun dulu awareness-nya. Nah, kecepatannya juga beda-beda gitu. Nah, itu menjadi tantangan banget tuh. Sehingga memang kita di tim PEC nggak boleh langsung menyerah gitu kan. Dan kita juga harus bisa menyikapi, membuat juga standar ekspektasi penerapan AI yang memang beragam sesuai dengan maturity dan demografi tadi. Berarti nggak bisa disamaratakan? Nggak bisa disamaratakan. Oke. Tapi target itu kan tetap misalnya pengen terwujud, mungkin semua setelah infrastruktur fulfillment-nya tuh 100%. Betul. Panjang berarti ya Mbak Tina ya? Itu journey-nya pasti panjang ya. Ngebangun culture itu nggak bisa satu kali dua kali. Kalau misalnya nih owner kita selalu bilang kayak gini, nggak apa-apa, yang penting itu semua orang tuh udah berpikir mau pakai AI dulu dah gitu. Nggak usah muluk-muluk menciptakan AI. Nah, itu juga sebuah message yang sebetulnya menunjukkan bahwa gue tahu nggak semua bisnis kita itu udah harus di advance itu. Padahal kita juga banyak teknologi udah kita lahirkan yang jadi role model di industri. Misalnya tambang lah katakan. Orang lain banyak yang benchmark, wah Sinarmas Mining Teconic itu teknologi di tambangnya udah canggih banget gitu. Ada si cantik, ada mining ice-nya, ada safety-nya gitu kan. Nah tapi di sisi lain juga ya itu tadi gitu. Nah, untungnya kita disupport juga dengan manajemen, dengan komitmen gitu ya gitu. Itu sih yang paling keren di sini. Semua maksudku keren ya, apa namanya? Jadi dari yang tadi aku dapat nih dari sejauh ini kita ngobrol tuh kayak dari implementasinya udah oke. Terus habis itu toolsnya disediakan, enablingnya bagus gitu ya. Dan ternyata manajemen juga mau ngeliat nggak semua bisa disamaratakan. Membangun culture nggak cuma dalam 1 malam, 2 malam, 3 malam, bahkan bisa 2 tahun, 3 tahun mungkin ya. Sampai semua rata itu 100% fulfillment lah gitu ya. Atau nggak cuma muluk 80%, 70% fulfillment. Itu sih yang aku juga salut sih. Kenapa di Teconic ini nggak cuma keinginan apa yang ada di owner, itu juga di bawah pun kita juga semangat untuk achieve visi yang sama gitu. Ngomong-ngomong tentang visi Kika, gimana Kika? Visi misi ini nilai gitu. Nilai ya, mungkin kita lebih ngebahas kan kita sebenarnya kan kalau Sinarmas sendiri punya value ya, guna hadiah gitu. Nah ini gimana strategi ini bisa selaras dengan value-value-nya Sinarmas gitu. Gimana cara menyelaraskannya gitu. Mungkin Buna boleh. Modernisasi ya. Teknologi, tapi kita juga punya nilai-nilai yang dijaga nih. Value six values Mas. Itu gimana sih Mbak? Dan go win yang tadi mungkin menurut pandangan Mbak Tina nih untuk yang namanya core values itu kan sebetulnya fundamental basic. Semua orang di Teconic itu harus berperilaku berdasarkan values. Itu nggak bisa dihindarin. Mau dunia gonjang-ganjing seperti apa, teknologi secanggih apapun. Prinsip berperilaku itu sama. Contoh integritas dengan ada AI. Integritas tadi kayak aku bilang, kamu mengambil referensi dari ChatGPT, tapi tetap dibuat kutipannya itu dari siapa, referensinya, integriti penerapan. Jadi ini hanya masalah katakanlah sesuatu yang mau kita terapkan, tetapi basic norma-normanya itu tetap harus align, harus harus menjadi fondasi gitu. Katakan kita punya innovation, ini AI trennya terus berkembang, gimana mengkawinkannya? Oh kita kan punya innovation, ajak nih orang-orang, yuk ini temanya AI tapi innovation yuk. Kita nggak pernah melepaskan yang namanya core values gitu, sis values kita gitu. Termasuk perbaikan berkesinambungannya, loyalnya apa kalau kaitannya sama AI kira-kira?
Ya, menjaga privasi orang lain. Ya. Menjaga privasi perusahaan mungkin. Loyal dalam perkembangan inovasi. Loyal terhadap inovasi ya. Iya bisa. Iya, loyal terhadap. Sama tuh. Jadi tetap setiap hari menggunakan teknologi AI. Cocok kan? Cocok lagi. Iya. Karena dalam organisasi kita yang namanya loyal itu sebetulnya kan kita menjaga nama baik perusahaan. Loyal itu nggak cuman kamu bekerja di perusahaan, tapi gimana kita menjaga nama baik perusahaan sehingga memang saat menggunakan AI janganlah di-crack, ya kan? Jangan yang pakai nggak bener lah. Ya, kalau bayar subscription bayarlah lewat IT. Jangan pakai lewat belakang gitu kan. Emailnya satu orang emailnya 10. Yes, makanya ada mengajukan sama tim budget untuk beli gitu kan. Tim budget sudah di-approve. Loyal terhadap value, loyal terhadap nama baik itu bagaimana kita mensinergikannya. Terus aku ingat salah satu value ini continuous improvement. Gila, values itu dipikirkan sebelum ada AI, tren AI loh. Tapi itu values masih ternyata bisa terimplementasikan bertahun-tahun kemudian relevan. Ya, sesimpel mungkin kalau misalnya kita sebut kita memapping gitu ya inisiatif kita ya berdasarkan 6 values-nya kita dan juga go-in-nya kita gitu. Nah, ngomong-ngomong go-in tadi gimana tuh pengimplementasiannya dengan si go-in tersebut gitu. Walaupun kita sebenarnya belum bahas mungkin kisi-kisi dulu kali go-in itu apaan deh. Kisi-kisi jam banyak. Go-in. Go-in itu sebetulnya singkatan dari G-nya itu adalah grit. Grit itu bicara soal passion, perseverance ya. Kemudian O-nya itu collaboration. Kemudian win-nya itu winning spirit. Nah, gimana alignment-nya sama AI itu ya pertanyaannya gitu ya. Grit, tadi kita bicara misalnya nih AI itu kan kadang-kadang ada teknologi yang nggak gampang sebetulnya untuk dipelajari dimulai, mengubah habits. Nah kita perlu tetap grit, tetap berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mengerti cara kerjanya, ya kan? Ada tren-tren terbaru kan, kita nggak pantang menyerah, kita passion untuk terus belajar, goals kita untuk terus berkembang, di situ gritnya. Ya. Kemudian collaborationnya apa? Collaborationnya itu bahwa kita memang bekerja sama teman-teman yang udah nge-develop ini platform AI-nya kita, ya udah kita pakailah gitu, itu collaborate gitu. Yuk kita pakai bareng-bareng gitu. Seorang leader juga bekerja sama, misalnya nih. Ada misalnya satu departemen di tempat kita kebetulan ada satu divisi lah atau satu unit yang memang mengembangkan teknologi. Nah pasti mereka pada saat menerapkan butuh kerjasama dari beberapa business unit, pilar atau division gitu kan. Sehingga sebagai seorang leader juga perlu bisa memberikan data yang dibutuhkan, collaborate. Untuk mengembangkan teknologi AI-nya gitu ya kan. Winning spiritnya apa? Mungkin bisa jadi fail awal-awal pengembangannya, tapi nggak cukup di situ. Bisa loh. Ayo coba lagi. Sama kayak flight risk. Kita ini udah flight risk kedua ya. Pertama kita coba pakai algoritma gitu ya. Nah ini belum bisa memprediksi 100% sehingga kita naikkan nih levelnya, indikatornya kita pelajari. Nah disitulah sebetulnya titik winning spiritnya. Nggak yang langsung ya ini nggak bisa memprediksi deh gitu kan. Kita bukan dukun gitu, tetapi dengan bantuan AI, data-data, ngumpulin data internal eksternal, terus ngolahnya itu bisa dikembangkan gitu. Mempermudah juga tadi ya. Mempermudah gitu. Mau namain? Mau namain nggak? Tadi katanya Go-in mau dibahas terpisah. Oh iya, kan kisi-kisi. Tapi Mbak Tina udah berapi-api. Itu baru kisi-kisi segitu. Gimana pokoknya tuh? Tungguin podcast selanjutnya tentang Go-in. Nah, tadi Munamain gak dia? Aman ya. Ngomong prediksi. Tadi tuh sebenarnya ini kayaknya paling cocok nanti kita kemas mungkin lebih dalamnya ke tim global people management ataupun people capability development, tapi dalam pandangan people engagement and culture ya. Itu ngebantu ngeprediksi kebutuhan timnya Mbak Tina atau kebutuhan karyawan tuh kayak gimana sih? Ini dalam urusan karir. Dalam urusan karir. Nah, sesimpel aku jadi tahu aku harus ngambil training apa. Ya, sesimpel seperti itu karena memang di data karyawan kita gitu ya, di data HR itu kita sudah memiliki data yang komprehensif gitu ya, mulai dari profilingnya setiap karyawan, terus juga
training yang biasa diambil karyawan, terus juga kita punya kayak succession planning gitu ya, karyawan ini mau diarahkan seperti apa gitu. Jadi ketika kita buka situs My Learning kita, nah AI itu memberikan rekomendasi, aku perlu mengambil training apa supaya bisa mencapai level tertentu, mungkin itu. Nah kebetulan sebelum di People Engagement and Culture, saya bantu di tim talent acquisition ya gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin karir gitu, kita ngomongin penempatan posisi yang tepat gitu ya. Nah, AI juga ngebantu rekrutmen untuk mencarikan kandidat yang cocok buat posisi tersebut dengan kita mengcompare market, kita mengcompare job description yang ada di kita, juga level matrix dari grading lah ya, grading level position di perusahaan kita. Nah, mungkin seperti itu, dan tentunya kalau kita ngomongin retention gitu ya, engagement di departemen yang kita pasti AI akan membantu untuk menentukan treatment gitu ya. Nah, untuk Kika nih perlu di engage seperti apa? Pasti beda dong. Mungkin kalau Kika, wah kurangnya dia kurang main sepak bola nih. Nah, kita bisa kasih kita kasih olahraga gitu biar dia bisa tetap stay di perusahaan dan tetap positif bekerja di engagement perusahaan. Ya, karena engagement yang baik juga itu bikin orang betah stay, and then karirnya ya bisa tetap berkembang di perusahaan gitu. Iya, kan? Dan tentunya kita nggak mungkin dong tanya satu-satu 15.000 karyawan. Itu harus ada satu-satu bantuannya, pakai mesin tuh. Dan kita pasti butuh bantuan AI untuk itu. Nah, mungkin aku tambahan tadi kan pertanyaannya juga gimana ke karir gitu kan. Yang menarik adalah di tempat kita juga memikirkan itu. Ada namanya My Career. Itu memang bukan punya PEC ya, tetapi PEC nanti akan kontribut itu untuk memperkuat itu. Artinya gini, kita mengembangkan dengan kerjasama dengan konsultan luar ngebangun yang namanya My Career itu. Nah, itu menggunakan berbagai algoritma termasuk My Aspiration, kemudian tadi training record segala macam sampai dia bisa nanti si AI-nya ini memberikan rekomendasi siapa suksesor aku misalnya nih. Oke, 2 atau 3 layer. Suksesor tuh maksudnya gimana Mbak Tina? Suksesor aku misalnya suatu saat kalau misalnya aku naik level katakan, nah kan harus ada orang yang menggantikan posisi aku. Ketimbang kita ngambil dari luar. Yes, nah tinggal tanya aja sama si My Career, carikan saya 3 suksesor. Dia akan ngolah, dia akan kasih rekomendasi orang nih si A, si B, si C. Karena dari misalnya dari kompetensinya, dari pengalamannya sama aspirasinya itu tuh emang udah cocok nih untuk jadi misalnya head of PEC misalnya. Nah itu ada nih. Nah keren banget. Dan itu emang lagi di develop dan sekarang lagi memang dipakai di tempat kita. Harganya juga nggak murah sebetulnya, miliar-miliar. Terus HR menggunakan konsultan lah kan. Kita nggak usah spill namanya karena kita nggak dibayar. Tapi brand name-nya adalah tadi My Career gitu. Sudah mulai digunakan ya Bu? Sudah. Dan lagi di campaign kan, karena emang itu memudahkan banget. Bayangkan karyawan kita berapa? 15.000. Kalau misalnya setiap orang harus ditanyain satu-satu gitu kan. Tapi dengan bantuan tidur. Betul, dengan bantuan AI ini memudahkan, karir match-nya juga dapet. Belum besok berubah minat nih karyawannya. lagi. Terus tahu aku ya, misalnya dia mau berkembang, misalnya Mbak Tina di People Engagement Culture mau berkembang misalnya jadi Director Business Development gitu. And then setahu aku tuh ada pengembangannya. Oh Mbak Tina harus di-equip dengan skill-skill ini nih. Betul. Ini materi learningnya A, B, C, D, E. Yes, gitu. Betul. Dan itu direkomendasikan lewat AI bisa. Langsung keluar gitu ya. Betul. Gitu. Kenapa? Karena ada ini based on nilai betul. Gitu. Mbak Tina kan dulu pernah jadi di headnya People Capital Development juga, ya kan? Zaman dulu belum ada AI tuh Mbak. Iya. Gimana sih? Sebanyak itu pun gimana sih? Pakai apaan tuh sih? Manual. Kita kurate lah satu-satu ya. Tetapi sebetulnya gini, ada AI-nya juga sebenarnya. Dari awal sebetulnya pertama kali kita mengembangkan My Learning itu udah ada AI-nya. Nah, cuman AI-nya itu karena memang balik lagi ke prompt-nya itu sama learning yang diajarin ke mesinnya berbeda dengan konteks kita, jadi dia tidak sama industrinya segala macam. Contoh misalnya, pada saat kita bilang training data analytics, yang muncul itu adalah dana atau analytics misalnya ini pemain judi apa gitu, karena dia tidak mensortir, tidak ada batasan-batasan yang clear gitu, sehingga akhirnya kita meninggalkan itu sebentar, kita akhirnya ada proses manualnya agak panjang, karena bayangkan kita kan udah connect ke MOOC banyak banget, ribuan gitu. Nah kalau sekarang kan udah
kita membuat definisinya semakin jelas, dia menseleksinya semakin ini. Dan bahkan kalau di My Learning itu sebetulnya kita bisa cek tuh atasan kita ngelihat apa sih, gitu kan? Dia akan bilang, misalnya you're superior looking this kind of training, maybe you interest misalnya. Jadi kita si AI itu udah merekomendasikan. Karena menurut dia role model kamu untuk belajar itu salah satunya adalah atasan kamu. Jadi dia rekomendasiin juga, bukan cuma dari historical kita ngelihat training apa aja gitu. Sama dia ngelihat juga tren market di luar, apa training-training yang biasa diambil orang. Nah mungkin kamu tertarik nih gitu. Ya sama kayak Netflix lah. Kalau Netflix kan habis nonton Korea yang sedih, dia bilang because you watching this, so I recommend to watch this gitu. Iya. Jadi oke. Rekomendasi penting. Bisa merekomendasikan karir guys. Yes. Sangat membantu juga karir. Jadi nggak cuma hanya di sisi konten kita culture dan teknologi, tapi juga karir juga. Gitu ya. Betul. Ini sebenarnya kayak kita dari tadi kan bahas soal positifnya banget gitu ya. Tapi mungkin kita beralih ke negatif sedikit. Tapi bukan mungkin kita negatifnya ada mitigasinya resiko. Gitu ya. Mitigasi resikonya ada. Nih resiko-resiko yang mungkin akan muncul gitu ya nantinya ke depannya gitu. Mungkin Kadia dan Buna gitu udah ada bayangan gitu kira-kira nih ada resiko apa aja gitu. Nah mungkin plannya juga atau mitigasi resikonya itu bagaimana gitu boleh dibantu untuk jelaskan. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang takut juga mungkin ya, banyak yang masih takut menggunakan AI juga, gitu ya. Di lingkungan kita pun juga masih banyak kayak takut datanya bocor atau apa gitu. Nah itu mungkin resiko-resiko yang akan muncul dan mitigasinya bagaimana gitu. Ya. Mungkin dari sisi security pasti ya. Security-nya secara teknologi gitu. Itu menjadi isu yang hangat lah diperbincangkan. Makanya kalau kemarin saya sempat ada diskusi dengan teman-teman dari Harvard, kebetulan mereka lagi ngebuat satu sistem. Mereka bikin model ChatGPT tapi mereka nggak pakai OpenAI. Kenapa? Karena ada kekhawatiran resiko data-data yang dimasukkan ke situ itu akan kemana-mana gitu. Sehingga mereka men-secure sendiri. Nah itu juga mungkin sebetulnya yang jadi concern kita. Kenapa kita akhirnya banyak mengembangkan sendiri? Padahal sebetulnya di market banyak. Karena itu tadi kekhawatiran resiko mitigasi data akan kemana-mana gitu. Karena walaupun katanya aman, tetapi kan kita nggak tahu ya gitu. Even yang kita udah secure aja, contoh website, email udah di secure, tetap aja ada hacker yang bisa masuk gitu kan, yang mendompleng gitu. Nah itu sih yang memang ini karena kan semua data big data itu masuk ke sana gitu. Regulasi terkait AI kan ya masih belum serapih clear gimana gitu kan. Bisa jadi nanti suatu saat pada saat kita memakai data apa segala macam tiba-tiba kena regulasi tertentu karena tidak ada aturan yang jelas, tetapi karena kepentingan berbagai pihak. Nah, makanya itu tadi seperti hak cipta segala macam itu tetap perlu diperhatikan gitu. Nah, itu sih kalau mungkin mitigasinya ya. Mitigasinya. Perhatikan pemakaian produk. Betul. Perhatikan. Betul, sama satu lagi mungkin kalau kita memakai atau mengembangkan sebuah sistem yang itu kita pakai dari luar gitu ya. Pada saat mereka misalnya melakukan perubahan, nah itu bisa terkena juga ke data-data kita bisa jadi kan. Sehingga ketika kita tidak ready dan akan butuh time, nah itu juga beresiko juga. Sehingga memang perlu ada kejelasan kerjasama pada saat kita mengembangkan sebuah sistem. Hal sederhana misalnya, My Learning aja contohnya. Pada saat teman-teman melakukan pembaharuan sistem, tiba-tiba chaos. Semua data kelempar ke email orang-orang yang seharusnya tidak dapat email gitu kan. Itu sesuatu yang kita tidak bisa prediksi secara teknologi. Nah yang gitu-gitu perlu, sehingga memang pada saat ada pembaharuan teknologi, nah itu perlu dibuat downtime-nya gitu. Mungkin sebelum Kak Dia menjawab, tapi mungkin sebenarnya dari kita sendiri pun juga harus memilah dan memilih kali ya Bunda, yang mana misalkan yang kita upload di AI gitu ya, mungkin ChatGPT atau apa gitu. Jadi benar-benar kita juga harus menjaga sendiri gitu ya, yang mana data yang privacy, mana yang tidak, itu untuk menghindari hijack atau kecurangan. In short sih menurutku juga pergunakanlah tools yang ada sepositif mungkin, sebaik mungkin. Pergunakan sebagaimana semestinya untuk membantu kita. Betul. Gitu kan? Betul. Dan emang data-data rahasia yang memang sensitif itu harus berhati-hati banget. Kenapa? Contoh misalnya kita kan ada di platform lah luar. Itu enak banget. Kita upload satu namanya PDF misalnya. Upload. Nah, tanya aja apapun dari situ dia karena iseng nih. Recap nge-recap misalnya kan katakan salary gitu kan, salary range.
kita upload, kita karena mau ngelihat ini termasuk berapa kompetitif sentra tendensinya dengan market, dengan industri sektor yang sama, karena kita berpikir mau melihat data, tetapi secara tidak langsung kita sedang membuka data gitu. Nah itu harus hati-hati. Jadi wise juga dalam menggunakan data. Setuju banget itu Kika, benar-benar. Jadi selain kita memang pasti di perusahaan kita juga security dan segala macam udah pasti banyak banget shield-shieldnya gitu ya. Betul. Tapi kitanya sendiri juga harus memilah gitu. Betul banget. Mungkin Kak Dia boleh menambahkan? Tambahan sedikit kali ya, mungkin ya kali. Kalau misalnya kita udah kemudahan nih, udah pakai AI kan merasa mudah banget nih, udah tinggal upload, dapat hasil nih. Tentunya pasti kita harus memitigasi resiko di mana adanya bias gitu. Karena bisa aja datanya kurang atau misalnya ada beberapa item yang bolong gitu. Jadi analisa yang dihasilkan dari ChatGPT gitu itu tidak komprehensif menjawab dari kebutuhannya kita sendiri. Makanya itu resiko yang akan muncul ya bias itu gitu ya dari hasil analisa itu. Jadi makanya kita harus perlu mengupgrade datanya, terus juga kita harus melengkapi datanya gitu, mencek lagi quality of datanya yang kita punya gitu. Jangan sampai kayak misalnya Kika sekarang masih single terus besoknya udah menikah, kan itu langsung berubah nih ya treatmentnya. Nah hal-hal seperti itu memang data perlu di nomor satukan untuk kita bisa menggunakan AI di lingkungan perusahaan kita. Apalagi kalau misalnya AI-nya yang di-develop oleh internal kita sendiri seperti itu. Karena bisa biasnya bisa banyak gitu, dan jadi bukannya membantu malah nanti salah ngambil decision nih gitu kan. Betul. Validitas data yang dipakai. Pengkinian data berarti penting ya. Pengkiniannya penting ya. Ini ngobrolnya udah banyak, udah teman-teman ya. Maksudku semua hal tentang AI yang perlu kita tahu ini nggak cuman yang surfacing doang menurut aku. Ini benar-benar pengetahuan yang semoga bisa menginfluence teman-teman semua yang nonton nih nantinya. Nonton Meet the Mascot nih. Kita sampai di pertanyaan terakhir. Apa kabar? Oh, bukan ya. Itu pertanyaan nanti ya. Pertanyaan hari Senin. Apa kabar? Gimana weekendnya? Biasa gitu. Pertanyaan terakhir nih. Ini sebenarnya diskursus banget yang banyak di sosial media ataupun di ruang-ruang warung kopi offline gitu ya. Orang tuh banyak khawatir. Ini aku minta pendapat pribadi ya, pendapat pribadi Mbak Tina sama dia ya. Seberapa menurut Mbak Tina, menurut dia seberapa AI itu sebenarnya bisa menggantikan interaksi manusia sih dalam konteks budaya, perusahaan, cara kita berkehidupan, seberapa jauh sih? Dan apakah Mbak Tina dia khawatir akan hal itu? Dari dia dulu deh. Tadi kayaknya Kak Dia udah sempat mention ya. Ketakutan AI menggantikan ya. Personalnya dia untuk. Sebenarnya kalau AI sendiri kan membantu untuk kita mengerjakan sesuatu yang sistematis ya, berulang gitu ya. Dan konteksnya itu masih sederhana, mungkin kayak komunikasi sederhana yang mana kita menggunakan chatbot. Nah gitu. Tapi saat ini gitu AI itu belum bisa mencakup ruang yang kita gunakan menggunakan emosional, empati, sosial, interpersonal gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada ketakutan nih aku bakalan digantiin sama AI gitu. Nah ada part yang sebenarnya belum bisa digantikan oleh AI, yaitu emosional, pasti emosional, sosial, interpersonal gitu. Jadi masih kita bisa improve di bagaimana kita memanage stakeholder, bagaimana kita bernegosiasi gitu, itu kita masih bisa ada ruang improvement di bagian situ gitu. Oke, Mbak Tina. Nah, kalau aku mungkin ngelihatnya lebih positif lah gitu. Contoh misalnya, ketika ada satu platform, aku nggak usah sebut lagi namanya ya. Nah, itu tuh dia ternyata bisa menarik berbagai data dari berbagai sosial media. Nah waktu itu aku mau ngasih kado untuk teman aku nggak tahu nih orang sukanya apa. Terus aku tanya rekomendasi hobi sama ini atas nama ini. Terus aku kasih link IG-nya. Oh my god, dia keluarkan tek lagi butuh apa. Baru dia direkomendasinya dia sedang melihat produk-produk ini dari Tokopedia, dari Shopee dia lagi lihat ini, dan itu produknya sama. Akhirnya aku beli produk itu. Saat aku kasih dia menangis. Happy. Sampai menangis. Dia nangis. Nah itu presisi banget tuh. Kayaknya tahu deh itu apa. Oke. I mean AI itu kalau lu gunakan sebagai itu meningkatkan
hubungan gitu kan. Terus yang kedua gini, video kan bisa diganti ya kata-katanya. Untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa secara verbal mengungkapkan tetapi jago di tulisan, ini adalah momen buat Iya betul banget. dia akan dia tulis ya, dia kirim ke orang yang paling dia sayangi. Mungkin nggak pernah bisa ngucapin I love you mom lewat AI. Dia kirim, dia tulis aja I love you, fotonya dia, videonya dia malu kalau ya udah dia kirim. Itu bisa powerful untuk meningkatkan hubungan sama dengan customer kalau dalam konteks perusahaannya. Tapi dalam hubungan relation itu sangat membantu gitu. Benar sih. Ya kan? Jadi AI positif ya, Mbak Tina? Dia gitu ya? Nggak takut lah ya menggantikan manusia karena emosionalnya kita manusia ada human touch-nya. God's gift, ya kan? Pemberian Tuhan itu tidak bisa terbantahkan sih menurutku, tidak bisa tergantikan. Jadi bisa tergantikan. Dari Mbak Tina ini positif banget untuk kehidupan keseharian, sesimpel cari hadiah untuk temen, dan itu bukan pressure lagi, temennya sampai nangis. Karena pas banget. Wow banget. Menarik banget obrolan kita. Udah dari tadi ya. Terima kasih Mbak Tina, dia udah hadir berkesempatan meluangkan waktu untuk jadi narasumber pertama Meet the Mascot. Ini akan tercatat dalam sejarah nih. Narasumber pertama. Gitu ya. Mungkin ada kata-kata penutup dari dia dan Mbak Tina. Dia dulu deh. Apa mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin see you in AI Pitch Competition. Tetap ya. Tetap Digital Day tanggal 27 sampai 28 September 2020. By the time ini tayang, itu udah. By the time ini tayang harusnya udah tayang sebelum acara itu sih. Harusnya tayang ya. Ini teman-teman masih bisa datang. Nggak terlewat. Terlewat. Tapi kan akan ada kompetisi-kompetisi lagi. Oh iya dong, nggak bakal putus kompetisi. Seru-seru pastinya. Nggak cuman yang fun kayak 17-an, tapi yang inovatif kayak Hackathon, Hackathon Award juga. Mbak Tina terakhir kata-kata dari Mbak Tina. Let's embracing the technology termasuk AI ataupun nanti suatu saat mungkin akan ada tren-tren teknologi barunya. Yuk, embracing it karena actually itu akan memudahkan hidup kita. Ya, dipeluk guys kalau perlu teknologi. Bukan embrace tapi kita peluk. Gitu ya, tenang, nggak usah takut juga ya teman-teman, karena kan kita kalau katanya ada wise man said, katanya ada yang pernah bilang gitu ya, AI itu dibuat oleh manusia, jadi pasti kita lebih pintar daripada AI. Gitu, jadi kita nggak perlu takut teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin kita sudahi episode kali ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan episode hari ini. Nanti boleh di komen-komen gitu ya, jangan lupa di-share like, di-share juga. Tungguin program-program kita yang lain. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau saran, mungkin dia mau bahas mengenai topik apa gitu, boleh ini di komen ya, biar kayak vlogger gitu. Di komen. Jangan lupa komen, like, subscribe, rekomendasikan diri jadi pembicara. Oh iya, mungkin boleh. Kali kita mungkin nggak tahu ya, ada hidden talent di luar sana yang mungkin kita terlewat gitu, mohon maaf gitu. Jadi boleh teman-teman mungkin di komen gitu, atau menyarankan leadernya, boleh dong atasan aku yang di-invite bahas apa, itu boleh teman-teman. Jangan lupa bisa di komen Japri ya. People Engagement Culture, boleh. Ada dia, ada aku, ada Mbak Tina, ada dia, itu pasti pada punya tuh WhatsApp-nya. Ya pasti. WhatsApp aja. Siapa yang gak kenal Bu Tina? Siapa gak kenal Kika? Gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di Meet the Mascot berikutnya. Bye.